Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang seperti ini kita semakin sering, semakin mudah menemukan bagian-bagian manapun tubuh dari anak-anak kita ya, semakin banyak. Nah, jika itu di bagian luar kita menganggapnya tidak bermasalah, is okay. Mungkin memang tidak bermasalah ya, kecuali untuk yang terkait dengan estetika. Tapi pada hal yang lain, kenapa kok bisa tumbuh? Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Berarti ada sesuatu dengan keadaan anak-anak kita. Atau yang berikutnya, ini juga bisa tumbuh di bagian dalam. Itu yang berbahaya ya. Itu yang berbahaya sekali. Gimana kalau itu tumbuh di bagian tubuh anak-anak kita? Entah itu di jantung, di jalur-jalur utama, di pernafasan. Nah, itu yang kasihan sekali anak-anak nih. Nah, kenapa kok bisa tumbuh yang seperti itu? Kalau menurut saya, yang pertama adalah dari panas. Yang kedua, panas ini bertemu dengan kelebihan protein, lemak, atau kelebihan zat kimia, ya. Nah, itu juga bisa dari zat kimia. Nah, panas itu apa? Panas itu dari makanan yang tidak mengandung air, kemudian juga bisa dari zat kimia ya. Nah, kita sama-sama tahu konsumsi protein anak-anak sangat luar biasa tinggi nih. Dari sosis, tempura dan sebagainya dijual oleh lele itu. Kemudian anak juga suka cemilan, gabin-gabin, snack-snack nih. Nah, itu perlu diperhatikan. Karena tadi ada sesuatu yang salah berarti dalam tubuh ada sesuatu yang perlu diperhatikan, karena Allah Rahman Rahim sudah mengirimkan petunjuknya, tapi kita yang mengabaikan. Jadi tidak ada sesuatu yang dadak ngagetkan ya, itu hanya karena kita abai. Lalu itu juga indikasi khawatirnya di dalam juga ada satu yang tumbuh. Nah, generasi tumbuh sehat secara sempurna seperti yang kita alami, yang lahir di era tahun 80-an apalagi yang sebelum 80-an. Tentu saja kalau kita jadi ibu sekarang kurang lebih kita kan lahirnya tahun 80, 2000 ke bawah. Berarti pola konsumsi anak-anak itu sudah mengikuti televisi, mengikuti televisi, maka pola konsumsi yang terjadi adalah konsumsi berbasis kesenangan. Itu satu yang perlu dipertimbangkan. Ketika kita bicara tentang pendidikan, maka pendidikan itu sebenarnya adalah diantara dari pola konsumsi. Cara kita menciptakan pola konsumsi anak-anak merupakan pendidikan itu sendiri, ya. Kalau kita menerapkan pola konsumsi berbasis kesenangan saja, kesukaan, Allah Maha Baik, maka di mana kebaikan? Penyakit itu adalah hasil dari akumulasi pengabaian bertahun-tahun. Akumulasi yang pertama pelanggaran bertahun-tahun, yang kemudian akumulasi kalau bertahun-tahun tergantung intensitas ya. Nah, kalau untuk orang tua seperti kita, kalau anak-anak kita lihat anak-anak ketika usianya sudah empasi, makan pendamping, nggak lama 2 tahun, setahun anak sudah mulai radang tenggorokan. Kalau kita periksakan kok demam, ternyata menurut dokter radang tenggorokan. Kalau kita dewasa begitu waktu dengan kondisi sehat, intensitas kita pun dengan konsumsi-konsumsi yang tadi disebutkan juga terjadi ketika kita sudah dewasa, makanya ngantuknya juga ke dalam nih. Nah, yang kedua pengabaian ya, pengabaian juga bertahun-tahun. Allah Rahman Rahim, Allah pasti memberikan petunjuknya, tidak mungkin langsung itu tidak mungkin. Allah Maha Baik sekali. Generasi yang sehat itu sangat penting karena kita bisa beraktivitas seperti sekarang, kita bisa meraih apa yang kita lakukan sekarang, yang kita raih sekarang karena kita sehat. Jadi terbaik yang harus kita berikan anak-anak tentu saja pendidikan, dan pendidikan itu sendiri adalah di pola konsumsi dengan dari apa yang kita konsumsi, cara kita mengkonsumsi. Dan pendidikan terbaik baru pendidikan formal maksudnya akan bisa kita berikan jika anak-anak dalam kondisi terbaik mereka alias sehat. Mari kita berikan kesehatan kepada anak-anak, mari kita berikan kesehatan yang sebenarnya pada anak-anak, mari kita kondisikan pola konsumsi anak-anak agar mencapai kesehatan yang baik, dibalas Allah yang baik. Pola konsumsi yang baik akan mendapatkan balasan yang baik, perbuatan yang baik juga dapat balasan yang baik. Pola konsumsi juga termasuk dalam amal atau perbuatan. Segala satunya adil dari Allah, semuanya baik dari Allah. Mari kita belajar untuk meyakini Allah Maha Adil, Allah Maha Baik, menyukai yang baik. Kita terapkan kebaikan keadilannya dalam semua aspek hidup kita. Lalu apa ada obatnya? Pernah datang seorang ibu, sudah katanya ya, menurut beliaunya sudah ke
seluruh dokter atau banyak lah katakanlah, tapi memang kalimatnya waktu itu ke seluruh dokter, profesor atau yang ahli atau apa ya, itu bilangnya seluruh, kalimat persisnya lupa, maaf nanti tadi jadi keliru ya. Di sepanjang Pulau Jawa, nah itu anaknya tumbuh putih-putih, terakhir kalau nggak salah ibunya pada datang ke Surabaya atau kemana ngoten nggih. Nah itu putih-putih di bagian kakinya, dinyatakan dokter tidak bisa sembuh. Itu menurut saya hanya karena kurang makan sayur. Allah tidak menentukan penyakit tanpa obatnya menurut Rasulullah. Jadi semua bisa diobati. Mohon petunjuk kepada Allah. Semua ada di sekitar kita dan ternyata dekat dengan kita. Kita saja yang tidak memperhatikan. Mau produk yang jadi, mau produk yang kita mohonkan petunjuk, kita buat sendiri. Apapun itu lakukan dengan rendah hati kepada Allah, dengan jujur kepada Allah. Dimohonkan menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.